Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Friska Afrilia dari NIM 125 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS Ilmu Ekonomi dan Perbankan yang materi ini berjudul tentang struktur pasar. Yang dimana dalam struktur pasar tersebut terdiri dari yang pertama ada struktur pasar, yang kedua ada pembagian struktur pasar, yang ketiga ada pasar monopoli, yang keempat ada pasar duopoli, yang kelima ada pasar oligopoli, yang keenam ada pasar persaingan monopolistik, yang ketujuh ada persaingan monopsoni, dan yang terakhir ada persaingan sempurna. Saya akan bahas lebih lengkapnya pada slide yang selanjutnya. Yang pertama adalah latar belakang. Pasar. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Pasar berkaitan dengan jual beli, bukan hanya lokasi. Ciri khas pasar adalah adanya jual beli atau ciri khas pasar adalah adanya transaksi. Konsumen datang untuk berbelanja dengan menukarkan uang. Ada beberapa jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual dan pembeli, sedangkan pasar tidak sempurna tidak memiliki keadilan. Salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna yaitu adalah pasar monopsoni, di mana di dalam pasar monopsoni tersebut hanya ada satu pembeli. Yang selanjutnya adalah kita akan memasuki ke bagian pertama, yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah cara organisasi industri atau pasar berdasarkan jumlah perusahaan, jenis produk, tingkat persaingan, dan kemampuan mempengaruhi harga. Struktur pasar mempengaruhi keputusan atau perusahaan dan kesejahteraan konsumen. Yang kedua ada pembagian struktur pasar. Struktur pasar umumnya dibagi menjadi 4 jenis utama yang berdasarkan tingkat persaingan dan karakteristiknya. Yang pertama ada persaingan sempurna. Ciri-cirinya adalah yang pertama ada banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk homogen atau sama persis. Yang ketiga, informasi pasar sempurna atau semua pihak tahu harga dan kualitas produk. Contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar komoditas pertanian, yaitu beras dan gandum. Yang kedua ada pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya, yang pertama, banyak perusahaan tapi produk terdiferensi. Yang kedua, perusahaan memiliki kekuatan menentukan harga. Yang ketiga, persaingan melalui iklan dan diferensi produk. Contohnya ada restoran, toko pakaian, atau usaha kecantikan. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Ciri-cirinya, yang pertama, didominasi oleh sedikit perusahaan. Yang kedua, hambatan masuk tinggi. Yang ketiga, sering terjadi kolusi atau persaingan ketat. Contoh dari pasar oligopoli adalah industri penerbangan dan produsen smartphone. Yang keempat ada pasar monopoli. Ciri-cirinya, yang pertama, hanya ada satu perusahaan sebagai penjual. Yang kedua, produk unik tanpa substitusi dekat. Yang ketiga, ada hambatan masuk sangat tinggi. Contoh dari perusahaan tersebut adalah perusahaan listrik negara atau PLN yang ada di Indonesia.
Yang selanjutnya yang C, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah jenis pasar di mana satu penjual mengontrol seluruh pasar dan menentukan harga, tanpa ada barang sejenis dan pesaing lain. Penjual di pasar ini disebut monopolis. Ada 3 jenis pasar monopoli. Yang pertama ada monopoli alamiah. Monopoli alamiah adalah di mana hanya satu penjual yang bisa bertahan karena pasar kecil. Yang kedua ada monopoli legal. Monopoli legal adalah di mana pemerintah mengizinkan hanya satu penjual untuk menyediakan barang tertentu. Dan yang ketiga ada pasar monopoli lokal. Pasar monopoli lokal adalah terjadi dalam area yang terbatas. Yang selanjutnya ada kelebihan pasar monopoli, yaitu efisiensi dan pengembangan produk. Pasar monopoli juga memiliki kekurangan, yaitu monopolis menentukan produksi, mengurangi pilihan konsumen, dan menimbulkan eksploitasi. Dampak monopoli mencangkup kurangnya kebebasan memilih produk, kesenjangan pendapatan, dan hambatan inovasi. Yang D ada pasar duopoli. Pasar duopoli adalah pasar di mana dua perusahaan besar menguasai sebagian besar industri. Kedua perusahaan ini dapat mempengaruhi harga dan persaingan. Mereka biasanya memiliki produk serupa, saling bergantung dalam keputusan yang strategis. Ada karakteristik dari pasar duopoli, yaitu meliputi perhatian terhadap keputusan rival, ketergantungan tinggi terkait harga dan output, serta strategi dan diferensiasi. Ada 2 jenis pasar duopoli. Yang pertama ada Cournot dan Breitbart. Cournot berfokus pada kuantitas, sedangkan Breitbart berfokus pada harga. Selanjutnya ada kelebihan pasar duopoli. Kelebihan pasar duopoli yaitu persaingan yang sehat yang mendorong inovasi, efisiensi produk, dan stabilitas pasar. Namun, ada juga kekurangan pasar duopoli. Yang pertama ada mencakup resiko kolusi, pilihan konsumen yang terbatas, dan hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk. Yang selanjutnya ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah tempat jual beli yang terdiri dari beberapa perusahaan sehingga tindakan satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lain. Secara harfiah, oligopoli berarti hanya ada beberapa penjual di pasar. Ciri utama pasar oligopoli adalah terdapat banyak konsumen dan hanya sedikit produsen. Selain itu, terdapat hambatan untuk masuknya pesaing ke dalam pasar. Keputusan harga dan kualitas di pasar oligopoli sangat dipengaruhi oleh perilaku perusahaan lain. Produk yang dijual biasanya serupa atau sama, meskipun berbeda dalam harga dan kualitas. Sering terjadi kolaborasi antara produsen dalam pasar ini. Ada 2 jenis pasar oligopoli. Yang pertama ada oligopoli murni, di mana barang yang dijual identik, dan yang kedua adalah oligopoli terdefinisi, di mana barangnya homogen tetapi dapat dibedakan. Kelebihan pasar oligopoli yaitu ada stabilitas harga dan inovasi produk, sementara kekurangannya yaitu potensi perang harga dan kesulitan dalam distribusi pendapatan yang merata. Ada juga kemungkinan adanya eksploitasi dalam jual beli dan hak royalti yang menghambat pengembangan produk. Yang selanjutnya, yang F ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah jenis pasar yang berada di antara persaingan sempurna dengan monopoli. Di pasar ini, banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda-beda. Konsumen merasakan perbedaan antara produk dari berbagai perusahaan dengan variasi dalam bentuk fisik, desain, dan kualitas. Diferensiasi juga terlihat pada merek, logo, kemasan, serta pelayanan penjual.
Ciri-ciri pasar monopolistik yaitu terdapat banyak penjual, barang yang berbeda, sedikit kekuasaan produsen dalam mempengaruhi harga, kemudahan masuk industri, dan persaingan yang aktif. Kelebihan pasar ini adalah banyak pilihan untuk konsumen, inovasi dari produsen, dan kemudahan akses. Namun ada kekurangan pasar, yaitu persaingan yang ketat, kebutuhan modal yang besar untuk masuk, dan biaya produksi yang tinggi karena inovasi. Yang selanjutnya ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar di mana hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar komoditas, sementara penjual lebih banyak. Dalam sektor industri ternak dan perkebunan, petani dan peternak berada dalam posisi lemah dalam tanah tawar-menawar dengan pembeli. Ciri khas pasar monopsoni mencangkup satu pembeli, kekuasaan pembeli dalam menentukan harga, produk yang umumnya berupa barang mentah, pendapat yang tidak merata bagi produsen, dan sering terjadinya perselisihan akibat harga yang tidak sesuai dengan harapan. Kelebihan pasar ini termasuk kualitas barang dan penentuan harga yang lebih murah. Namun, kekurangan pasar monopsoni meliputi sikap pembeli yang semena-mena dan aspirasi penjual yang diabaikan. Selanjutnya, ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri dari banyak perusahaan kecil yang menjual produk serupa. Dalam pasar ini, baik penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Ciri-cirinya meliputi banyak penjual dan pembeli, produk homogen, pergerakan sumber daya yang sempurna, dan pengetahuan tentang harga. Kebaikan pasar ini adalah efisiensi maksimal dan kebebasan memilih. Sedangkan keburukannya yaitu kurangnya inovasi, biaya sosial, pembatasan pemilihan konsumen, dan biaya yang mungkin lebih tinggi. Yang terakhir, kita masuk ke bagian kesimpulan. Struktur pasar adalah cara suatu industri atau pasar diorganisasikan berdasarkan karakteristik dengan jumlah perusahaan dan jenis produk, tingkat persaingan, kemudahan masuk atau keluar pasar, dan kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga. Struktur pasar mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengambil keputusan, misalnya penentuan harga dan produksi, serta mempengaruhi efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Memahami struktur pasar sangat penting untuk menganalisis perilaku perusahaan, mengevaluasi efisiensi pasar, dan merumuskan kebijakan pemerintah terkait dengan persaingan dan regulasi pasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan banyak kata yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.